Hosea pasal 10 hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Di Hosea pasal 10 ini Tuhan menggambarkan Israel sebagai pohon anggur yang banyak buahnya, yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Nah, tetapi dituliskan makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Nah, kalau yang seharusnya semakin diberkati Tuhan, seperti pohon anggur yang riap tumbuhnya menghasilkan buah, yang sepantasnya, yang sepatutnya adalah semakin mengucap syukur kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi malah di sini dituliskan bahwa makin banyak dibuat mesbah, makin baik tanahnya, tapi makin dibuatnya tugu-tugu berhala. Semakin lebih menyembah kepada berhala-berhala dan mengenyampingkan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan di sini hukuman karena penyembahan berhala. Mereka semakin membuat tugu-tugu berhala, padahal harusnya mereka semakin mendekatkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ayat 2, hati mereka licik. Dituliskan di sini hati yang licik. Nah, hati licik itu dikatakan sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Nah, hati menurut Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di sanalah terpancar kehidupan. Nah, kalau hati jadi licik, hati licik itu hati yang busuk, ya bisa disebut busuk, hati yang penuh tipu daya, hati yang penuh kepalsuan, tidak tulus lagi di situ, ada banyak bohongnya. Jadi hati yang licik itu jauh dari tulus, jauh dari kejujuran, bohong, tidak memancarkan hati yang dipenuhi kerendahan hati. Nah, hati yang takut akan Tuhan, yang selalu dekat Tuhan, pasti hatinya tidak akan licik. Nah, ini orang Israel digambarkan dengan hati yang licik, dan dikatakan sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dari akibat dari hati yang licik ada yang harus ditanggung di situ. Saat kita tidak tulus, kita bohong-bohong, kita penuh tipu daya, maka kita harus menanggung akibat dari sana. Dan ayat 2 dengan jelas menuliskan di situ. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Di sini dia huruf besar, ya, Tuhan ya, akan menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan untuk berhala mereka, tugu-tugu yang disiapkan. Di pembacaan sebelumnya, di Hosea sebelumnya, ya, kita sudah pernah baca bagaimana Tuhan bilang, engkau memanggil aku berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal engkau, tetapi Israel menolak yang baik. Hosea 8 ayat 2, ya, kita sudah baca sebelumnya. Jadi mereka berteriak dan bersuruh kepada Allah, katanya mengenal Allah, tetapi ternyata hati yang licik. Mereka malah lebih membuat tugu-tugu kepada berhala mereka, menyembah berhala-berhala yang lain selain daripada Tuhan. Nah, itu adalah hati yang mendua hati, tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan. Ayat 3, sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Nah, saat sudah tidak takut kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan lagi, tidak menghormati kekudusan Tuhan, nah di sana mereka lebih memilih menyembah berhala yang lain. Mereka membuat mesbah, memperbanyak mesbah untuk berhala-berhala, bukan kepada Tuhan lagi.
Jadi ketidaktakutan akan Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, tidak menghargai kekudusan Tuhan, membuat mereka melakukan apa yang bertentangan dengan hati Tuhan, bertentangan dengan kerinduan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Ayat 4, mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Jadi membual, ya, berbohong, menceritakan hal-hal yang tidak benar. Ada sumpah-sumpah dusta di sana, mengikat perjanjian, tetapi mereka membatalkan sendiri perjanjian yang ada, tidak menghargai ikatan-ikatan perjanjian, sumpah-sumpah dusta, banyak sumpah, ya kami takut kepada Tuhan, tetapi buktinya mereka malah berbalik daripada Tuhan. Ayat 5, penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Akibat dari ketidaksetiaan di sini membuat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh bangsa Israel, ditanggung oleh Efraim, ya, di sini disebutkan Efraim, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Jadi saat merancangkan rancangan yang tidak sama dengan rancangan Tuhan, membuat resiko yang ditanggung oleh Israel. Dan di sini untuk pelajarannya bagi kita untuk terus berusaha menyesuaikan rancangan Tuhan, bukan rancangan hati kita saja yang terus kita mau kerjakan. Rancangan-rancangan di dalam hati manusia itu kalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, baik kita segera berbalik dan ikut apa yang Tuhan mau. Kalau mungkin kita berpikir saya mau ke kota A contohnya, tetapi rancangan Tuhan kita ke kota B, segera kita tinggalkan rencana kita dan ikut mana rancangan Tuhan. Roh Kudus di dalam setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan terus menuntun. Jadi Roh Kudus itu kita terima saat kita menerima dan mengakui Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, mengakui bahwa Dia adalah anak Allah yang tunggal yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kita saksikan sebagai manusia dewasa saat kita menerima baptisan, dan saat kita menerima baptisan memperkatakan dengan mulut kita, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan di dalam hidup kita. Dan saat itu Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang akan terus menuntun supaya kita tidak berkhianat, kita tidak berbalik daripada Dia dan menduakan Tuhan dengan berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita bisa pelajari dengan hidup bangsa Israel, karena penyembahan berhala, karena menduakan Tuhan, sehingga mereka menanggung akibat dari kesalahannya itu. Bukit-bukit pengorbanan mereka ya akan dimusnahkan, bahkan akan ada semak duri, rumput duri akan tumbuh di atas mezbahnya karena sudah tidak dipakai lagi. Jadi bahkan di situ di ayat terakhir, ayat 8 di perikop pertama dikatakan, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtuhlah kepada kami. Maksudnya saking beratnya menanggung akibat kesalahan itu, mereka seperti mau pilih timbunilah kami. Kalau minta gunung-gunung timbuni, seperti yang bilang biar kami mati saja, ya, karena kalau ditimbuni gunung ya pasti matilah dan hancur. Dan bahkan mereka berkata kepada bukit, runtuhlah menimpa kami. Jadi
saat kita terus mau setia mengikuti apa tuntunan Tuhan, apa rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita sangat tahu ya, rancangan Tuhan itu dia katakan di Yeremia bahwa sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, jadi sebenarnya rancangan Tuhan itu indah, damai sejahtera saja, tetapi saat manusianya yang membuat rancangan-rancangan sendiri, hati menjadi licik, mengikuti kehendak hati sendiri. Nah, di sanalah ada akibat-akibat yang perlu ditanggung. Perikop kedua, Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Kita sudah baca sedikit kembali ya tentang Gibea ini pada saat kita membaca Hosea pasal yang ke-9, di mana di Hosea 9 ayat 9 sudah dikatakan busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Nah, yang belum baca tentang kisah Gibea bisa baca ulang sendiri ya, Hakim-Hakim 19, di situ ada perbuatan noda di Gibea. Terus nantinya ada peperangan antara suku Israel melawan Bani Benyamin akibat dari perbuatan noda di Gibea itu. Nah, ini diulang lagi di Hosea pasal 8 tentang Gibea. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Diperlukan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang tidak licik untuk tidak menjadi orang yang curang. Jadi kita perlu kerjakan terus hati kita, karena akibat dari dosa di awal, dosa dari Adam ya, yang Adam pertama dulu, kita otomatis saat lahir kok bisa langsung melakukan juga kalau anak-anak berbohong, padahal tidak diajar karena ada akibat dosa di awal. Nah, saat kita mau terima Yesus, dibersihkan terus dari hari ke hari, Roh Kudus tuntun kita saat hati kita mau licik lagi di dalamnya, karena hati kalau kita lihat selalu mau mencari keuntungan diri kita sendiri. Nah, setiap orang itu dituliskan, kita baca dulu Yeremia 17 ayat 9 tentang hati juga sudah dituliskan di sini. Yeremia ayat 17 ayat 9 ada juga menuliskan di sini tentang hati yang licik. Saya bacakan. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati, maaf. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, hanya Tuhan yang menyelidiki hati kita, menguji batin kita. Dan di sini dikatakan hati itu sangat licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, hanya Tuhan yang sanggup menyelidiki hati kita masing-masing, menguji batin kita, dan Tuhan yang sanggup menolong kita untuk mengubahkan hati kita dari hati yang licik, hati yang membatu. Itu Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup berikan hati yang baru ke dalam hati kita. Dia sanggup berikan roh yang baru. Dia jauhkan dari hati kita, dari tubuh kita, hati yang keras. Hati yang keras itu yang sudah membatu, dan diberikan hati yang taat. Tetapi kita harus mau. Saat kita mau untuk Tuhan tolong kita mengoperasi hati kita yang licik, Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Nah, di sini saat hati kita sudah terus dioperasi dari yang hati mungkin penuh tipu daya, penuh kepalsuan, penuh kebohongan, dari hari ke hari Roh Kudus menolong kita saat kita mau lagi licik di dalam hati, mau tipu daya lagi, Roh Kudus ingatin, jujur. Nah, dari hari ke hari, dari peristiwa-peristiwa kecil kita bisa jujur, kita akan jauh dari kecurangan, tidak akan menjadi orang-orang yang curang seperti dituliskan di ayat 9 ini. Kita lanjut ayat 10. Aku telah datang untuk menghajar mereka,
bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Jadi dikatakan dahulu ya, Efraim dahulunya diumpamakan seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, yang dikasihi Tuhan, yang menyayangi Efraim seperti dia melihat seperti seekor lembu yang terlatih. Tetapi dalam perjalanan waktu Efraim ternyata berbalik. Efraim malah lebih membangun tugu-tugu berhala untuk ditempati menyembah berhala-berhala yang itu sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, Tuhan mengakui di sini kalau Efraim dulunya seperti seekor anak lembu yang terlatih, yang rajin, dan Tuhan bilang aku ini menyayangi. Jadi Tuhan sayang, bukan artinya ya Tuhan tidak sayang lagi kalau kita tidak taat, tetapi pastinya kita sebagai orang tua punya kalau anak-anak kita tidak dengar-dengaran, tidak taat, karena semua itu untuk kebaikan mereka ya. Ada pendisiplinan yang kita buat untuk anak-anak kita. Nah, kurang lebih seperti ini yang Tuhan lakukan untuk umatnya yang berbalik dari Dia. Nah, ayat 12 dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Jadi Tuhan mau kita menabur dengan keadilan, tidak menabur dengan licik, tidak menabur supaya kita mencoba memakai segala cara untuk cepat-cepat menuai, padahal baru menabur hari ini mau langsung dapat tuain besok. Nah, banyak yang terjadi di masyarakat ya, yang mau mencoba untuk mendapat cepat sekali uang, malah bisa di sana mendapat resiko, menanggung resiko. Jadi menabur itu butuh waktu, tidak langsung menabur dan 2 minggu sesudahnya sudah langsung menuai. Sedang tomat saja kita tabur itu butuh beberapa lama waktu baru bisa menuai, apalagi seperti padi atau tumbuhan yang lain untuk bisa menghasilkan buah. Jadi ditabur dulu dengan kejujuran, dengan keadilan, dan akan menuai menurut kasih setia. Pastilah apa yang kita tabur kita akan tuai. Kita terus rajin menabur sesuai dengan keadilan, tidak dengan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi kalau kita mau untuk mendapatkan hasil yang baik, lakukanlah keadilan, jujurlah, tidak pakai cara-cara bohong di dalam, tidak pakai taktik-taktik yang tidak benar. Karena kadang orang lihat iya bisa cepat, tetapi secepat apapun yang didapat, pasti pada ujung-ujungnya kita lihat malah kehancuran. Jadi taburlah sesedikit apapun, tetapi menabur dalam keadilan, maka pasti akan menuai menurut kasih setia. Menurut apa yang kita sudah tabur, pasti menabur 1 biji tomat, nanti akan banyak tomat yang kita tuai. Tetapi saat menabur angin ya, kita baca juga sebelumnya, kita akan menuai puting beliung. Ayat 13 kami belum ya, ayat 12 saya ulang lagi, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Buka bagimu tanah baru, oke, tanah yang lama, yang tua, yang tidak ada hasil, kita mulailah terbuka untuk hal-hal yang baru. Jangan tinggal terus di cara berpikir kita yang lama, hati yang licik, yang sebelumnya pikir perlu pakai tipu daya untuk bisa dapat hasil yang baik ya. Karena pengertian-pengertian yang salah ini yang perlu kita bongkar di dalam hidup kita. Buka tanah yang baru, tanah yang lama yang hati dipenuhi kelicikan, tipu daya, karena berpikir akan cepat dapat hasil, karena dengar dari orang. Bisa juga karena dengar dari orang ya, kalau bikin begini hasilnya cepat loh, bisa dapat untung banyak, kita bikin seperti ini. Jangan cepat tertarik dengan ajaran-ajaran dan promosi-promosi dari orang. Banyak sekali kita lihat promosi-promosi yang kita lihat baik-baik sekali di awal, tetapi ujung-ujungnya kita lihat hanya kerugiannya. Ada yang baik-baik sekali di depan, tetapi
ternyata nantinya buntut-buntutnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya ternyata tetap cari untung di sana. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa bukalah bagimu tanah baru, buka hati kita untuk terus mencari hikmat yang daripada Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kita, di dalam kita. Nah, Roh Kudus saat kita tanya, dia akan tuntun, dia akan memberikan ketentraman di dalam hati nurani kita, supaya kita tidak masuk dalam pembohongan orang. Kita dibohongi orang-orang yang membual, orang yang sumpah palsu. Jangan cepat percaya. Dan disinilah Roh Kudus terus menuntun saat hati kita tulus, hati kita murni. Tuhan yang akan terus mengajari kita dari waktu ke waktu untuk bertindak sesuai dengan waktunya. Tuhan tidak buru-buru mau dapat untung banyak, tetapi berusaha menabur, menjaga apa yang kita tabur sampai tiba waktunya menuai. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Waktunya sekarang cari Tuhan. Masih ada kesempatan mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tuhan adalah Allah yang setia. Saat kita mencari Dia dengan segenap hati, sepenuh hati, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, mengenal bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah yang adil juga. Supaya kita tidak pikir, wah Tuhan selalu baik terus, selalu menjaga saya. Kalau kita pergi mencuri, satu kali mencuri tidak kedapatan, pikir, iya Tuhan jaga saya. Tuhan, kita tahu kalau Tuhan tidak menyukai pekerjaan yang seperti mencuri, bukan Tuhan yang jaga kita, iblis yang setan di sana yang membuat kita tidak kelihatan. Tetapi pasti kalau kita menabur yang tidak benar, kita akan tuai banyak akibat dari hal-hal yang kita tabur itu. Ayat yang ke-13, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan. Jadi bajak kefasikan, bajak di situ yang dituai adalah kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Jadi saat bohong, lakukan yang fasik, yang dituai adalah kecurangan dan nantinya kebohongan, dan pasti tidak akan membuat tentram. Mungkin awal-awal kelihatan untung, tetapi lama-kelamaan tidak akan membuat damai. Tetapi sekecil apapun hasil yang kita dapat dengan kejujuran, kita tidak akan makan buah kebohongan. Buah kejujuran akan kita nikmati dengan tenang, hati sukacita, hati damai, dibanding kita pasti tahu hati nurani, Roh Kudus di dalam hati nurani kita yang akan memberitahu, ini kamu makan hasil kebohongan, hasil tipuan, hasil dari kelicikan. Nah, ini di ayat 13 dituliskan di situ. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Jadi kalau kita tabur kejujuran, pasti kita akan makan buah kejujuran, bukan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Ini bukan mengandalkan Tuhan lagi. Wah, mengandalkan banyak sekali kereta, banyak pahlawan, kami kuat. Kadang kalau kita melihat ya, seperti orang kaya yang kita baca di pembacaan Lukas, sudah siap semua, banyak sekali hasilnya, dia bikin lumbung-lumbung yang besar untuk menyimpan hasil-hasil tanahnya, dan berkata, jiwaku bersenang-senanglah, beristirahatlah, ada cukup banyak untuk engkau makan. Tapi Tuhan berkata, hari ini juga, malam ini juga, aku akan mengambil jiwamu, mengambil hidupmu. Jadi jangan mengandalkan harta benda, jangan mengandalkan kereta-kereta pahlawan. Jadi kereta itu bisa menggambarkan sebagai harta benda, kekayaan yang diandalkan, atau pahlawan-pahlawan ya, itu mengandalkan manusia. Kita mengandalkan orang yang kuat, mungkin punya jabatan, kita andalkan dalam hidup kita. Mereka hanyalah manusia. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percaya kepada Dia, lakukan sesuai kehendaknya, dan jangan memberi pengharapan kepada kekayaan dan kepada manusia. Ayat 14, saya ulang dulu ini ya. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu,
pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan. Nah, apa gunanya mengandalkan kereta, mengandalkan banyak pahlawan, tetapi ternyata kubunya dihancurkan? Tidak ada gunanya pahlawannya, tidak ada gunanya keretanya, karena kubunya malah dihancurkan. Seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Amin. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita mau kerjakan, kita minta tuntunan Roh Kudus senantiasa untuk mengajari kita, apakah seperti ini kehendak-Mu Tuhan, ataukah kita tahu bahwa itu sudah jalan yang salah, ada kelicikan di sana, ada kebohongan, dan apakah kita mau lanjut atau kita tahu saya mau stop Tuhan, saya hanya mau melakukan apa yang jujur, yang berkenan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun mungkin orang bilang, kapan kamu bisa kaya, kapan, bagaimana bayarkan uang kuliah anakmu kalau cuman terima gajimu, gaji pegawai negeri atau apa ya, bikin yang bisnis ini katanya cepat, untung banyak. Tapi sudah tahu di sana ya, ada hal-hal yang tidak nyaman di hati kita. Nah, bukan artinya oke, sudah pegawai negeri dan tidak mau berusaha yang lain. Silahkan berusaha yang lain, tetapi usaha yang jujur, usaha yang memang tidak cuma ditabur hari ini dan katanya cuma 2 hari sudah langsung menuai banyak. Kita tahu menabur butuh waktu, dan kita akan dituntun Roh Kudus untuk terus berjalan mengikuti kehendak-Nya di dalam setiap hari kehidupan kita. Dan saat kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, Dia akan terus tuntun dari satu step ke step yang berikut, dan janjinya pasti kita tidak akan pernah dibiarkannya sendirian. Sedangkan burung gagak seperti pembacaan di Lukas tidak punya kandang, tidak punya penghasilan, tetapi Tuhan jaga. Apalagi kita umatnya, saat kita terus mengharapkan Dia, mengandalkan Dia, melakukan bagian kita juga, Tuhan akan memelihara kita dari hari ke hari. Kita lihat bagaimana kasih dan setia-Nya sudah menyertai kita sepanjang 11 bulan di tahun 2025, dan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita kembalikan segala ucapan syukur, kasih kita kepada Tuhan yang menolong kita melewati setiap hari yang mungkin kita lihat di 11 bulan yang sudah lewat, sepertinya kita tidak sanggup untuk menghadapi dan melewati harinya. Ternyata hari ini Tuhan masih memberikan kesanggupan untuk hidup, memberikan kekuatan, memberikan harapan, dan kita percaya janji-janji Tuhan, semua yang baik yang Tuhan sediakan buat kita bersama keluarga, Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita melalui kita juga bekerja sama dengan Dia, mempercayai Dia dengan segenap hati. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.